berasal dari Nias, Sumatera Utara. Jadi cukup jauh ya. Jadi ujung barat sana, jadi kita waktunya waktu Indonesia Barat. Jadi beda 1 jam kalau di Nias. Bapak Ibu sekarang saya sudah menikah. Istri saya pendeta penginjil Yane. Dia dari Sabu. Kami sudah dikaruniai anak 2. Kami hamba Tuhan misi dari Yayasan Misi Parusia Bandung. Kami sudah ada di Alor 1 tahun 6 bulan. Kami tinggal di Kalabahi, rumah keempat di atas kantor catatan Spil. Jadi kalau Bapak Ibu dan Saudara ada kesempatan bisa mampir ke rumah kami. Jadi ingat aja kantor catatan Spil, lalu hitung 4 rumah di atasnya, itulah rumah kami. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara, saya tidak pernah kepikiran bisa sampai di tempat ini. Dan jangankan pergi, tahu tempatnya aja, tahu namanya saja tidak pernah. Sebut aja susah sekali. Atang melang ya, susah sekali. Tetapi Tuhan pimpin bisa sampai di tempat ini, boleh bertemu dengan Bapak Ibu dan Saudara. Saya percaya bukan sebuah kebetulan, tetapi kan ada rancangan Tuhan yang indah di dalamnya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, saya juga mengucap syukur kenapa atas sambutan Bapak Ibu dan Saudara, atas kehadiran kami di tempat ini. Saya sungguh menikmati makanan yang enak-enak di tempat ini. Saya sampai tambah 2 kali, sangat enak ya, saya harus akui itu. Kuenya juga enak-enak, dagingnya enak-enak, sambalnya juga mantap lah. Jadi bikin ketagihan untuk tinggal di sini ya. Begitu Bapak Ibu dan Saudara. Baik Bapak Ibu dan Saudara, malam ini saya rindu untuk kita merenungkan satu tema, yaitu doa yang mengalami terobosan. Doa yang mengalami terobosan. Karena saya percaya bahwa setiap kita ingin mengalami terobosan dalam doa kita. Bukan hanya dalam doa, termasuk di dalam pekerjaan dan usaha kita. Tentu kita rindu mengalami sebuah terobosan, bukan? Amin. Oleh karena itu kita buka terlebih dahulu bagian firman Tuhan yang mendasari kebaktian kebangunan rohani malam ini, yang terambil 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Tapi kita akan membaca sampai ayat yang ke-12. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sepertinya masih belum semua ketemu ya. Biasanya kalau masih bunyi-bunyi ya, berarti belum semua. Betul ya? Kalau masih bunyi-bunyi, berarti masih belum semua. Yuk dicari dulu ya. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 kita baca. Baik Bapak Ibu dan Saudara, saya akan membaca untuk kita semua. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkanah mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya.
Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasihlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita akan merenungkan satu tema, doa yang membawa terobosan. Berbicara tentang doa, orang Kristen tidak bisa memisahkan diri dari doa. Karena doa berbicara tentang hubungan kita kepada Tuhan. Kita harus mengakui memang Bapak Ibu dan Saudara, kita tidak bisa mengubah kehendak Allah, tetapi kita bisa memohon belas kasihan Allah agar hatinya tergerak untuk menolong setiap kita. Dan di dalam doa kita bisa menselaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah dan membawa kita di dalam penyerahan diri total kepada Tuhan. Doa juga adalah ketergantungan kita kepada Bapa. Ibarat seorang anak kecil yang bergantung dan meminta-minta kepada bapaknya. Doa Bapak Ibu dan Saudara mengajarkan kita akan keterbatasan kita, sebab kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara, jika ada orang yang bertanya kepada saya, Pak Yunis, mengapa kamu berdoa? Saya akan menjawab, karena saya sadar tanpa Tuhan mustahil saya akan berbuat dan berhasil. Itulah sebabnya saya akan berdoa. Jadi jika ada orang yang Kristen yang tidak mau berdoa, acuh-acuh terhadap doa, sesungguhnya orang demikian adalah orang yang sombong. Dia pikir dia bisa hidup tanpa Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, oleh karena itu mari kita melihat bagaimana supaya kita bisa mengalami terobosan-terobosan di dalam doa kita. Yang pertama, kita harus berdoa dengan penuh penyerahan diri. Ayat yang ke-10. Dan dengan hati dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Bapak Ibu dan Saudara, salah satu contoh dalam firman Tuhan yang mengalami terobosan di dalam doanya yaitu Hana. Siapakah Hana? Hana adalah istri dari Elkana, orang Lewi yang tinggal di daerah Efraim. Elkana mempunyai 2 istri, yang satu Hana dan yang satu Penina. Hana mandul sementara Penina mempunyai anak. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara, hal itu yang membuat Hana mengalami masalah besar. Kenapa? Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Secara medis Bapak Ibu dan Saudara, sangat mustahil orang mandul bisa mempunyai keturunan. Jadi mengerti ya? Ditambah lagi Bapak Ibu dan Saudara, budaya saat itu Bapak Ibu dan Saudara, pada zaman itu orang perempuan yang tidak punya anak dianggap adalah orang yang sudah kena aib, orang yang telah dikutuk oleh Tuhan. Kenapa? Karena pada zaman itu mereka punya sebuah kepercayaan. Kepercayaannya adalah banyak anak berarti banyak orang yang bekerja di ladang. Kalau zaman sekarang banyak anak
banyak rezeki. Nah kalau zaman itu banyak anak laki-laki, berarti banyak orang yang kerja di ladang. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara, mereka selalu mengharapkan agar wanita-wanita bisa memberikan keturunan, sementara Hana tidak. Itulah sebabnya Hana mengalami tekanan sosial, selalu dihina, dianggap adalah perempuan yang tidak ada gunanya, yang tidak bisa memberikan keturunan. Ditambah lagi dengan kata firman Tuhan Bapak Ibu dan Saudara, madunya Penina ayat yang ke-6 dan ke-7 selalu menyakiti hatinya. Hana memanfaatkan kesempatan itu untuk apa? Untuk menyakiti hati Hana. Dan dia melakukan terus menerus. Dikatakan di ayat yang ke-6, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikian terjadi dari tahun ke tahun. Bayangkan Bapak Ibu dan Saudara, penderitaan, tekanan sosial ditambah dengan madunya. Dan itu bukan terjadi 1-2 tahun, 1-2 hari, tapi dari tahun ke tahun. Ditambah lagi Bapak Ibu dan Saudara, suaminya Elkana kurang peka akan perasaan istrinya. Nah, siapa di sini yang suami-suami yang kurang peka akan perasaan istrinya? Jadi lengkap sudah penderitaannya. Mungkin ada di antara kita juga seperti Hana, di mana penderitaan sangat lengkap. Dihina secara sosial, dihina oleh madunya, dan kurang mendapatkan kasih sayang penuh dari apa? Dari suaminya. Karena suaminya lebih banyak memberi kasih sayang kepada Penina karena mempunyai anak. Itu masalah bukan? Apa masalahmu saat ini? Seberat apa sih masalah kita? Apa lebih berat daripada Hana? Bapak Ibu dan Saudara, tetapi tentu saat kita mengalami masalah dan tekanan-tekanan yang sangat berat dan pergumulan yang sangat berat, seolah tidak ada harapan. Bagaimana kita menyikapi ketika ada masalah demikian? Apakah kita menyerah? Apakah kita kecewa dengan Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan? Atau justru dengan masalah itu membawa kita semakin dekat dengan Tuhan? Hanya malam ini kita akan belajar, mengajarkan kita bagaimana seharusnya menyelesaikan masalah. Hinaan dari lingkungan, hinaan dari madunya Penina, dia tidak akan membalas. Tetapi dia lebih memilih, di ayat ke-10, dia datang ke bait Allah, dia datang kepada Tuhan, membawa pergumulannya, membawa masalahnya kepada Tuhan. Itu sebabnya di ayat yang ke-10 kalau kita memperhatikan, ketika dia datang, dia berdoa dengan hati yang pedih sambil menangis terseduh-seduh. Kenapa? Karena begitu berat tekanan yang sedang dia alami. Bertubi-tubi pergumulan yang dialami. Sehingga apa? Ketika pun berdoa, pernah nggak Bapak Ibu dan Saudara, karena hebatnya pergumulan lalu kita datang kepada Tuhan dengan penuh air mata, Tuhan tolong. Pernah Bapak Ibu dan Saudara sambil menangis saat berdoa? Tidak apa-apa, tidak dilarang ya. Alkitab juga mengajarkan kita begitu. Kenapa? Itu sebuah ekspresi dari hati Hana karena hebatnya pergumulan dan tekanan yang dialami. Bapak Ibu dan Saudara, ini adalah menunjukkan sebuah kedewasaan iman dari Hana. Walaupun berada dalam pergumulan yang terlalu berat, tetapi dia tidak menyerah. Bahkan di ayat yang ketiga, orang itu yaitu Hana dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Walaupun dia sedang ada dalam masalah, Tuhan sudah menutup kandungannya, tetapi dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia selalu percaya bahwa pasti ada rencana Tuhan di balik masalah itu. Ini menunjukkan sebuah kedewasaan iman Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Ibu, kita melihat lagi ya, nanti saya akan jelaskan aplikasinya. Hana
mati, tetapi datang kepada Tuhan. Ayat yang ke-15, perhatikan, dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Ya, bisa diikutin ya, yang ada apa namanya, yang bawah kita bisa diikutin ya. Ayat yang ke-15, 15b, dia mengatakan, ia sedang mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Karena dia sadar, Bapak dan Saudara, hanya Tuhan yang bisa mengerti. Hanya Tuhan yang mampu memberikan dia kekuatan dalam menghadapi masalah itu. Hanya Tuhan yang mampu mengeluarkan dia dari masalah itu. Itulah sebabnya dia lebih memilih untuk datang kepada Allah, untuk mencurahkan isi hatinya dan pergumulannya kepada Tuhan. Oke, kemudian saudara, kita belajar tentang kedewasaan. Kita belajar dari sini apa? Apapun yang menjadi pergumulan, tekanan-tekanan, saya mau katakan kepada kita, tempat yang paling aman adalah lari datang kepada Tuhan. Ketika ada masalah, jangan dulu cepat-cepat lari. Kalau zaman sekarang ya, ada masalah langsung Facebook, langsung kasih status, lagi sedih, lagi dimarahin sama suami, lagi dicuekin sama istri, langsung. Selesai masalah? Tidak. Harusnya masalah itu bisa diselesaikan suami dan istri, tetapi gara-gara langsung curhat di Facebook, orang Jakarta, orang Nias tahu bahwa Bapak Ibu dan Saudara yang ada di Tambilang sedang ada masalah. Kita belajar dari sini ya, ayat 15. Dia lebih memilih mencurahkan isi hatinya. Bapak Ibu dan Saudara, saat kita datang kepada Tuhan, membawa pergumulan dan tekanan-tekanan yang kita alami, kita harus punya iman yang besar dan percaya bahwa apa? Hanya Tuhan yang bisa mengerti isi hati kita. Dan yang kedua, yakinlah ketika kita datang kepada Tuhan, imani bahwa hanya Tuhan yang memberikan pertolongan dan mengeluarkan kita dari masalah itu. Amin, Bapak Ibu dan Saudara. Inilah pelajaran yang berharga. Kalau kita mau mengalami terobosan di dalam doa-doa kita, perlu penyerahan diri, perlu iman yang besar. Bapak Ibu dan Saudara, orang yang dewasa di dalam iman, ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, dia selalu dekat dengan Tuhan. Walaupun berat sekali tekanan yang dialami, tapi dia tidak menghalanginya untuk datang kepada Tuhan. Berbeda dengan kita ya, mungkin disenggol sedikit, tidak datang ke gereja, atau mungkin tidak ada persembahan, itu jadi masalah besar. Apalagi kalau pergumulan yang lain ya. Saya mau katakan kepada kita, lari dari Tuhan atau menyelesaikan masalah dengan cara kita sendiri, itu bukan menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Tadinya masalah yang kecil, tapi karena kita tidak dewasa dalam menyikapinya, dalam menyelesaikannya, dan tidak menghadirkan dan melibatkan Tuhan, justru jadi masalah besar. Bapak Ibu dan Saudara, kira-kira bisa nggak Hana membalas madunya ini dengan cara kekerasan? Dengan cara emosi bisa nggak? Bisa. Tapi dia berpikir, kalau saya melakukan itu, justru makin suami saya makin jauh dari saya. Justru tentu dia membela Penina yang punya anak. Kadang-kadang kita begitu toh. Karena emosi tidak bisa mengendalikan, jadi apa yang ada di tangan lempar. Ketika sudah mungkin ada HP di tangan, lempar. Ketika sudah pecah baru sadar, aduh, saya butuh HP ini. Akhirnya pusing. Kita tidak tahu karena emosi. Akhirnya apa? Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Kita tentanglah meja, lalu pecah. Lalu di saat kita butuh, aduh, dan akhirnya apa? Tambah masalah. Ada banyak lagi keluarga Kristen, masalah sedikit saja, tidak dewasa dalam menyelesaikan. Akhirnya apa? Menyelesaikan dengan cara apa? Perceraian, pisah rajang dan lain-lain. Akhirnya apa? Yang menjadi korban siapa? Anak-anak. Bisa dimengerti Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan.
Kita perlu berserah. Apa artinya berserah? Nah, saya kasih tahu kepada kita ya. Berserah artinya begini. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dan mengeluarkan kita dari masalah itu. Maka ketika ada masalah, kita bawa masalah kita kepada Tuhan. Begini, Tuhan, ini masalah saya, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah studi anak-anak, pertumbuhan anak. Ini Tuhan, saya percaya Tuhan pasti sanggup menolong saya. Oke, kita sudah serahkan kepada Tuhan. Setelah itu, jangan lagi ingat-ingat masalah itu. Ketika kita masih ingat-ingat, berarti kita belum berserah. Jadi malam ini, ketika Bapak Ibu datang membawa bertubi-tubi masalah, percayalah Tuhan sanggup menolongmu membawa keluar dari masalah itu. Serahkan kepada Tuhan. Pulang dari sini, jangan lagi bawa-bawa masalah itu. Biarkan Tuhan yang bertindak sendiri. Tugas kita adalah imani bahwa Tuhan sanggup menolongmu. Amin. Amin. Kalau kita masih ingat-ingat itu masalah, kita belum berserah. Amin. Amin. Coba perhatikan di ayat tadi, ayat yang keberapa ya? Ayat yang ke-7. Karena hebatnya pergumulan, Hana ini tidak mau makan. Tapi setelah ayat 15 dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Setelah dia membawa masalahnya kepada Tuhan, lalu dia sudah berserah. Dia pulang. Ayat yang ke-18, berarti kayak ayat yang ke-18. Tadi nggak mau makan, tapi ketika dia sudah berserah kepada Tuhan, dia pulang dengan hati yang penuh semangat. Lalu dia cari makan, dia makan. Ada perubahan tidak? Walaupun Tuhan masih belum jawab doanya dalam konteks itu, baru ayat-ayat selanjutnya baru Tuhan jawab. Yang penting, biarlah itu urusan Tuhan. Mau dijawab, mau gak, itu urusan Tuhan. Yang penting tugas saya adalah berserah kepada Tuhan. Bisa dimengerti Bapak Ibu dan Saudara? Jadi sama halnya, mestinya kalau kita menghampiri Tuhan, mestinya kalau kita datang ibadah pulang, bukan lagi dengan muka yang pulang, tapi muka yang penuh sukacita. Harus ada perubahan dong. Hana mengajar Keindah, ketika dia sudah datang kepada Tuhan, dia pulang, tidak lagi membawa masalah, tapi apa? Cari makan. Tadi nggak mau makan, mau makan, pulang sudah lepas. Jadi orang yang berserah itu lepas. Tugasnya hanya percaya saja, Tuhan pasti akan menolong kau. Amin ya. Jadi malam ini kita belajar ya dari firman Tuhan. Amin. Jadi malam ini lepaskan masalahnya, bawa masalah kepada Tuhan dan pulang. Jangan lagi bawa masalah itu. Biarkan Tuhan yang bertindak sendiri. Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan Allah kasihi, saya mengajarkan kepada kita, dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita, di dalam menyelesaikan masalah, lebih tepatnya adalah datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan diri. Karena hanya Dia tempat yang paling aman, yang mengerti isi hati kita, yang sanggup menolong kita. Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan Allah kasihi, saya akan kasih ilustrasi sedikit kepada kita ya. Ada 3 orang tukang, 1 kepala tukang dan 2 anak buah. Jadi para tukang ini mereka bekerja sedang cor bagian atas rumah. Kepala tukang ada di atas dan 2 anak buah ada di bawah untuk campur campuran. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, kedua anak buah ini sedang asik cerita, asik dengan dunia mereka, sehingga kepala tukang sedang menanti campuran untuk dikasih naik. Karena asik jadi lupa akan kepala tukang. Akhirnya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kepala tukang dia mikir, bagaimana anak buah saya ini bisa melihat ke atas dan membawa campuran. Lalu dia lihat kantong celananya ada permen, lalu dia lempar ke bawah. Kepala tukang, wah campuran. Lalu anak buah melihat mukjizat, ada permen jatuh dari surga. Lalu mereka ambil, lalu makan. Lanjut lagi dengan kesibukan mereka. Kepala tukang dia berpikir lagi bagaimana supaya mereka melihat ke atas.
Lalu dia lihat lagi dompetnya, oh ada uang 2 lembar 100.000. Lalu dia lempar lagi ke bawah sambil mengatakan, wahai campuran. Lalu anak buah melihat mukjizat, uang jatuh dari surga. Lalu mereka ambil, lalu masuk kantong, lalu asik cerita lagi. Lalu kepala tukang, dia putar-putar bagaimana supaya mereka bisa lihat ke atas. Bapak Ibu dan Saudara, lalu kepala tukang dia ambil campuran tadi, kerikil tadi, batu-batu tadi dia ambil, lalu dia lempar di kepala anak buahnya. Wahai campuran, sama mereka, siapa itu? Baru lihat ke atas. Dapat pelajarannya, Bapak Ibu dan Saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami kerikil-kerikil kecil. Supaya apa? Supaya kita tidak sibuk dengan dunia kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan dan membawa kita pada situasi-situasi tersulit. Izinkan kita mengalami masalah sedikit. Supaya apa? Supaya kita lebih banyak berseru dan melihat ke atas. Takutnya kalau semua baik-baik saja, semua berkat, takutnya kita nggak lihat ke atas. Seperti 3 tukang ini. Bayangkan kalau ketiga kali itu dia kasih lagi uang, ambil lagi, lupa. Kadang-kadang kita begitu dong. Jadi pelajarannya apa Bapak Ibu dan Saudara? Kalau Tuhan izinkan kita kerikil-kerikil kecil, bahwa kita dalam situasi yang kelihatan tersulit, mari belajar bergantung kepada Tuhan. Lebih banyak lihat ke atas. Dan percayalah, dalam Roma 8:28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan Allah kasih, saya kasih ilustrasi lagi. Nah, ini obat. Ini bukan promosi obat, saya tidak jual obat. Ini obat ini CTM. Jadi CTM ini obat alergi, obat flu. Biasanya kalau saya ini sinus ya, ini suka gatal, jadi sensitif sekali. Jadi kalau dia muncul, maka saya cari obat CTM. Ya setidaknya akan meringankan. Ketika dia muncul lagi, kira-kira saya cari obat apa ya? Cari CTM lagi. Kenapa? Karena sudah tahu khasiatnya. Ketika 1 tahun lagi datang lagi, hidup gatal berair bersih-bersih, saya cari apa lagi? CTM. Kenapa? Karena saya sudah tahu khasiatnya. Ketika Bapak Ibu sakit kepala, cari obat apa? Paracetamol. Oh ya? Lalu sembuh. Ketika 1 bulan lagi sakit kepala, kira-kira cari obat yang lain atau paracetamol? Saya percaya paracetamol. Kenapa? Karena sudah tahu khasiatnya. 1 tahun, 2 tahun lagi sakit kepala, saya percaya cari paracetamol. Karena sudah tahu khasiatnya. Kenapa? Karena sungguh obat ini betul-betul punya khasiatnya itu mantap. Menolong, memberikan kesembuhan dan keringanan. Sama halnya Bapak Ibu dan Saudara. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu berkuasa? Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan atau masalah atau sakit penyakit terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kuasanya itu betul-betul nyata dan kita alami. Supaya kuasa Tuhan itu bukan apa katanya. Seperti apa? Seperti kisah Ayub. Dia adalah orang yang takut itu, tapi Tuhan izinkan dia mengalami masalah yang begitu berat, pergumulan yang begitu berat, penyakit kusta. Dia kehilangan semuanya, tapi ketika dia setia, Ayub 42, dia mengatakan, dulu aku dengar engkau dari orang saja, sekarang aku melihat, aku menyaksikan, sungguh besar engkau Tuhanku. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, apa artinya? Tuhan gak mau iman kita itu iman katanya. Tuhan gak mau
iman kita itu adalah iman dalam gedung. Tapi Tuhan mau kita betul-betul punya pengalaman dan kita mengalami kuasa itu. Jangan sampai di sini, amin, amin, Tuhan berkuasa, berkuasa. Pulang dari sini, dia lihat cahaya apa? Lari terbiri-biri. Percaya kuasa Tuhan, percaya. Mungkin apa tuh pohon apa tuh daun pisang itu bergoyang, lari terbiri itu setan itu wangi lah macam-macam lah. Karena itu berkuasa. Kenapa? Karena imannya dalam gedung. Karena iman kita iman masal. Amin, amin. Tapi tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Kita perlu mengalami. Bisa dimengerti Bapak Ibu dan Saudara itu anak kasih. Bagaimana kita tahu obat ini punya khasiat? Kita sakit dulu dan dia kita konsumsi sehingga kita mengalami khasiatnya. Sama halnya Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita sakit kita berdoa kepada Tuhan lalu sembuh. Saya percaya ketika sakit lagi pasti cari Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah tahu mengalami kuasa Tuhan itu sendiri. Kuasanya sungguh nyata dalam hidup kita. Amin. Itu yang pertama. Kalau kita mau mengalami terobosan, yang pertama, berdoalah dengan penuh penyerahan diri. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, supaya kita mau mengalami terobosan dalam doa kita, berdoalah dengan tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Ayat yang ke-11. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikannya dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Bapak Ibu dan Saudara, dia berdoa. Dia tidak berdoa begini, Tuhan berikan saya anak supaya si madu saya ini tidak hina saya lagi. Tuhan berikan saya anak supaya suami saya Elkana ini makin cinta sama saya. Dia tidak berdoa begitu. Tapi doanya itu simpel saja. Dengan penuh kerendahan hati, Tuhan, jika Engkau memperhatikan hamba-Mu ini dan mendengarkan hamba-Mu ini, berikanlah saya seorang anak laki-laki. Itu pun Tuhan, kalau Tuhan kasih, saya persembahkan dia untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Jelas ya? Tuhan yang mana yang tidak tergerak hati ketika berdoa begitu? Dia berdoa, dia memohon seorang anak laki-laki. Itu pun dia persembahkan untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Ketika dia berdoa demikian dan doanya jelas untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan pun memperhatikan dan memberikan dia seorang anak laki-laki dengan memberikan namanya Samuel. Artinya Tuhan mendengar. Ayat yang ke-20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Tuhan dengar gak doanya? Dengar. Karena datang dengan penuh penyerahan diri. Yang kedua, dia berdoa dengan penuh kemuliaan Tuhan. Tadi nazarnya apa? Kalau Tuhan kasih, saya kembalikan untuk Tuhan. Kira-kira dia ingkar janji atau tidak? Dia tepati janji, Bapak Ibu dan Saudara. Kenapa malu-malu ya? Ayat 27 dan 28. Ketika Tuhan mengabulkan doanya, maka nazarnya betul-betul dia tepati dan lakukan dengan mempersembahkan anak itu, yaitu Samuel, kepada Tuhan. Perhatikan ayat 27. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujud mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat Tuhan sudah memperhatikan dia, saat Tuhan sudah menjawab doa dia, dia tidak lupa
akan janjinya kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, mengajarkan kita di sini apa? Ketika kita berjanji bernazar kepada Tuhan, mari kita belajar juga untuk apa? Menepatinya. Amin. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan Allah, Dia mengajarkan kita pentingnya apa? Mengutamakan Tuhan. Pentingnya supaya apa? Tidak melupakan Tuhan saat kita menerima berkat-berkat Tuhan. Dan ketika dia membawa anak itu kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengutamakan pekerjaan Tuhan, kira-kira Tuhan diam saja? Tidak, Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan balas dengan cara Tuhan sendiri. Coba kita perhatikan ya, supaya bisa mengerti sedikit ya. 1 Samuel pasal 2 ayat 21. 1 Samuel pasal 2 ayat 21. Dan Tuhan memindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Allah. Bapak Ibu dan Saudara, tadi dia minta berapa? Dia minta berapa? Dia minta 1. Tapi ketika dia ingat Tuhan, menepati janji dan memprioritaskan pekerjaan Tuhan, memprioritaskan Tuhan dibanding kepentingan diri sendiri, Tuhan tidak tutup mata. Dia kasih bonus, Bapak Ibu dan Saudara. Bonusnya berapa? 5. 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Jadi totalnya 6. Luar biasa belajar sesuatu, Bapak Ibu dan Saudara. Janganlah hitung-hitungan dengan Tuhan. Tadi ada lagu apa ya, 3 nona tadi. Tadi saya langsung catat di bagian firman Tuhan saja. Saya tambah, Tuhan memberikan jauh daripada apa yang kita doakan. Dan itulah Hana. Tuhan memberikan jauh daripada apa yang dia doakan. Kenapa? Karena jelas dia berdoa demi kemuliaan Tuhan, dan jelas dia ingat Tuhan, dia tidak lupakan Tuhan. Baik di saat susah, baik di saat senang, dia selalu mengingat Tuhan. Di saat belum punya anak, dia selalu ingat Tuhan. Di saat Tuhan sudah kasih anak, dia tidak lupa Tuhan. Seringkali kita begitu toh. Di saat susah cari Tuhan, di saat senang lupa Tuhan. Jadi belajar malam ini, amin. Mau susah mau senang, tetap ingat Tuhan. Mau susah mau senang, tetap berseru dan datang kepada Tuhan. Yakinlah, kalau kita serius mengikut Tuhan, serius kepada Tuhan, seperti firman Tuhan dan lagu tadi, dia pasti akan memberikan jauh daripada apa yang kita doakan. Saya mau tanya dulu, kapan waktu terbaik kita berdoa? Kapan waktu terbaik kita berdoa? Semua waktu terbaik. Mau pagi, mau siang, mau malam, semua waktu terbaik. Tapi kalau kita berdoa saat baik-baik saja, itu hal yang biasa. Saat kita berdoa saat semuanya melimpah, saat usaha lancar, saat pekerjaan diberkati Tuhan dan kita berdoa, itu hal yang biasa. Orang yang tidak kenal Tuhan juga melakukan demikian. Tapi kalau kita berdoa saat kita malas berdoa, dan kita berdoa baru mantap. Kenapa? Kita sudah menang mengalahkan kemalasan kita. Saat kita berdoa saat ekonomi hancur, saat ada masalah bertubi-tubi dan cari Tuhan, baru mantap. Kenapa? Kita sudah mengalahkan masalah itu, barulah pemenang. Bisa dimengerti ya, Bapak Ibu dan Saudara? Bisa ya? Tidak terlalu cepat ya? Bisa ya? Itulah Hana. Saat semua orang meninggalkannya,
Saat semua masalah bertubi-tubi, justru dia cari Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu itulah kemenangan Bapak Ibu dan Saudara. Sekali lagi, kalau semuanya baik-baik saja kita berdoa itu hal yang biasa. Bukan berarti saat baik-baik kita tidak boleh berdoa. Tapi itu sesuatu hal yang biasa, baru luar biasa. Saat tidak ada beras tapi tetap berdoa, baru mantap. Saat makan hanya nasi putih, nasi putih pakai garam, tapi tetap bersyukur dan berdoa, baru mantap. Saat semuanya tidak baik-baik saja, tapi kita tetap cari Tuhan, barulah pemenang. Pernah gak Bapak Ibu dan Saudara malas sekali berdoa? Tapi kita sudah malas, tapi tidak mau berdoa. Pemenangnya siapa? Iblislah pemenangnya. Tapi dalam situasi itu kita tetap berdoa. Kita sudah menang atas kemalasan. Dan hanya mengajarkan kita, firman Tuhan mengajarkan kita, saat hinaan bertubi-tubi, saat masalah bertubi-tubi, tetap cari Tuhan. Dia pemenang. Kenapa? Dia sudah menang atas hinaan. Dia sudah menang atas masalah. Dan saat Tuhan mengindahkan dia, saat Tuhan memperhatikan dia, saat Tuhan memberkati kandungannya sehingga punya anak satu, dia tidak lupa Tuhan. Poinnya apa? Mau susah mau senang, tetap ingat Tuhan.